Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Halimah dengan NIM 2514090059. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Khalifah masa Khulafaur Rasyidin dari 632 sampai 661 Masehi. Yang pertama yaitu latar belakang. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama yang setelah wafatnya Nabi Muhammad yang melanjutkan kepemimpinan umat Islam. Mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin karena mendapatkan petunjuk karena menegakkan pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan ajaran Islam yang murni. Yang kedua yaitu ekspansi wilayah Islam. Pada masa ini kekuasaan Islam berkembang sangat pesat dari Jazirah Arab dan keluar wilayah lainnya. Yaitu yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq, berfokus yaitu menumpas perang Ridha atau pemberontakan suku-suku Arab yang murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu setelah stabil, pasukan Islam mulai bergerak keluar menaklukkan sebagian Irak dan Syam. Pada masa Umar bin Khattab melakukan ekspansi besar-besaran, yaitu Persia menang dalam perang Qadisiyah dan Nawahat, yaitu menetapkan sistem administrasi dan pemerintahan yang rapi. Selanjutnya membentuk Diwan atau Biro Keuangan Militer dan membagi beberapa kekuasaan menjadi provinsi dan membentuk gubernur per provinsinya. Selanjutnya masa Utsman bin Affan, yaitu wilayah Islam menjadi puncak terluas dari Afrika hingga utara Asia Tenggara, membentuk Armada Islam pertama dan menghadapi Bizantium, memperkuat ekonomi dan infrastruktur pemerintah. Yang terakhir pada masa Ali yaitu berfokus pada stabilitas internal akibat politik konflik. Ekspansi melambat karena munculnya fitnah kubra atau perpecahan. Yang ketiga yaitu konsolidasi pemerintah. Khulafaur Rasyidin menata pemerintahan berdasarkan nilai Islam, kepemimpinan berdasarkan musyawarah, sederhana dan dekat dengan rakyat. Sistem administrasi dibangun secara bertahap seperti Diwan Al-Jun atau militer. Selanjutnya yaitu Diwan Al-Kharat atau pajak dan pertanian. Diwan Al-Rasail, surat menyurat dalam pemerintahan. Selain itu, sistem keuangan dikelola melalui Baitul Mal untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Yang keempat yaitu dinamika internal dan tantangannya. Walaupun masa ini dianggap masa keemasan, terdapat pula dinamika dan konflik internal di dalamnya. Seperti satu pada masa Abu Bakar. Tantangan terbesar pada masa Abu Bakar yaitu perang Ridha, yakni suku-suku yang menolak membayar zakat dan murtad dari agama Islam. Lalu sukses menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah suatu otoritas Islam. Yang kedua pada masa Umar yaitu tantangan administrasi wilayah yang sangat luas. Umar berhasil mengatasi dengan sistem birokrasi yang efisien dan pengawasan ketat terhadap pejabat. Itu selanjutnya masa Utsman bin Affan, yaitu terjadi kritik terhadap kebijakan nepotisme karena banyaknya kerabat yang diangkat sebagai pejabat. Dan selanjutnya munculnya pemberontakan yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib, masa penuh konflik-konflik internal seperti perang Jamal yaitu antara Ali dan Aisyah, Talhah dan Zubair. Yaitu selanjutnya perang Siffin yaitu antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan kembali munculnya kelompok Khawarij yang akhirnya membunuh dan yang akhirnya Ali wafat terbunuh pada tahun 661 Masehi.